Krasnoarmeysk atau Pokrovsk dalam penamaan resmi Ukraina adalah salah satu kota paling krusial di wilayah Donetsk. Letaknya menjadikan kota ini simpul penting jalur logistik, pergerakan pasukan, dan pertahanan Ukraina di front timur. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Krasnoarmeysk semakin sering muncul dalam laporan perang Rusia-Ukraina karena intensitas pertempuran yang terus meningkat. Apa yang terjadi di kota ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut nasib puluhan ribu warga sipil serta masa depan pembangunan Ukraina di kawasan timur. Secara geografis, Krasnoarmeysk berada di jalur penghubung penting antara beberapa kota utama di Donetsk. Kota ini berfungsi sebagai pusat distribusi logistik, jalur evakuasi, serta titik transit pasukan dan peralatan militer Ukraina. Bagi Rusia, menekan atau menguasai Krasnoarmeysk berarti memperlemah sistem pertahanan Ukraina di Donbas. Sebaliknya, bagi Ukraina, mempertahankan kota ini menjadi kunci untuk mencegah runtuhnya garis pertahanan di wilayah timur. Inilah alasan mengapa pertempuran di sekitar Krasnoarmeysk berlangsung sengit dan berlarut-larut. Hingga saat ini, situasi militer di Krasnoarmeysk masih sangat dinamis. Rusia terus melancarkan tekanan melalui artileri, drone, dan serangan jarak jauh, sementara Ukraina mempertahankan posisi yang tersisa dengan sumber daya yang terbatas. Klaim penguasaan wilayah sering muncul dari kedua pihak, namun belum ada konfirmasi independen bahwa salah satu pihak sepenuhnya mengendalikan kota. Yang pasti, Krasnoarmeysk masih tergolong zona tempur aktif dengan garis depan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini membuat kota tersebut berada dalam keadaan siaga permanen, baik bagi militer maupun warga sipil. Warga sipil menjadi kelompok paling rentan dalam konflik ini. Sebagian besar penduduk telah mengungsi, namun masih ada warga yang bertahan karena keterbatasan evakuasi, faktor usia, atau kondisi ekonomi. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, pemanas, dan layanan kesehatan sering terganggu. Banyak rumah rusak atau hancur, sementara aktivitas ekonomi hampir lumpuh sepenuhnya. Evakuasi menjadi sangat berisiko karena ancaman drone dan tembakan di jalur keluar kota. Akibatnya, sebagian warga hidup dalam kondisi yang sangat terbatas dan tidak menentu. Selama pertempuran masih berlangsung, pembangunan sipil di Krasnoarmeysk praktis tidak berjalan sama sekali. Tidak hanya proyek baru yang tertunda, tetapi infrastruktur yang sudah ada pun terus mengalami kerusakan tambahan akibat serangan artileri, drone, dan pertempuran jarak dekat. Jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas umum yang tersisa seringkali hanya berfungsi secara darurat. Setiap upaya perbaikan bersifat sementara dan berisiko tinggi karena lokasi kota yang masih berada dalam jangkauan serangan langsung. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja konstruksi maupun teknisi sipil. Di sisi lain, pemerintah Ukraina mulai menjalankan rekonstruksi di wilayah yang relatif aman dari garis depan. Sekolah, rumah sakit, perumahan, dan infrastruktur dasar diperbaiki secara bertahap dengan dukungan dana dan teknis dari mitra internasional. Fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan publik agar aktivitas sipil dapat kembali berjalan. Namun, pembangunan ini belum dan tidak bisa menjangkau daerah seperti Krasnoarmeysk
Selama ancaman militer masih ada, kota-kota di garis depan hanya bisa bertahan dalam mode darurat, bukan pembangunan jangka panjang. Ukraina telah menyusun rencana rekonstruksi jangka panjang yang akan dijalankan setelah perang berakhir atau ketika situasi keamanan memungkinkan. Berdasarkan estimasi lembaga internasional, kebutuhan dana untuk pemulihan nasional diperkirakan melebihi 500 miliar dolar Amerika dengan jangka waktu pelaksanaan antara 10 hingga 15 tahun. Rekonstruksi ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui beberapa tahapan. Tahap awal difokuskan pada pembersihan ranjau, amunisi sisa perang, dan puing bangunan yang berbahaya. Tanpa tahap ini, pembangunan lanjutan tidak mungkin dilakukan secara aman. Tahap berikutnya mencakup pemulihan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan. Setelah itu, barulah dilakukan rekonstruksi besar-besaran terhadap perumahan, jalan, jembatan, serta sistem transportasi nasional. Dalam jangka panjang, Ukraina juga menargetkan modernisasi ekonomi dan energi. Ini mencakup penggunaan teknologi baru, sistem energi yang lebih tahan serangan, serta integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan Uni Eropa. Tujuannya bukan sekadar membangun kembali, tetapi membangun sistem yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap krisis di masa depan. Krasnoarmeysk hari ini menjadi potret nyata dampak perang modern terhadap sebuah kota. Wilayah yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat kehidupan sipil, logistik, dan ekonomi regional, kini berubah menjadi zona konflik berskala besar dengan risiko tinggi bagi siapapun yang berada di dalamnya. Selama perang belum berakhir, masa depan kota ini tetap berada dalam ketidakpastian. Pembangunan tidak dapat dimulai, evakuasi warga sipil masih terbatas, dan stabilitas kawasan Donetsk terus bergantung pada dinamika militer di garis depan. Nasib Krasnoarmeysk juga berkaitan langsung dengan masa depan Ukraina secara keseluruhan. Perlindungan warga sipil, keberhasilan rekonstruksi nasional, dan stabilitas jangka panjang hanya bisa tercapai jika konflik berakhir dan keamanan dapat dipulihkan. Apa yang terjadi di Krasnoarmeysk bukan sekadar tentang satu kota di Donbas. Ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya, mengelola dampak kemanusiaan perang, dan membangun kembali negaranya di tengah tekanan geopolitik yang terus berlangsung. Informasi ini berasal dari sumber laporan terbuka dan media internasional. Situasi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu, dan klaim dari setiap pihak belum tentu dapat diverifikasi secara bersamaan.